Halo Mas Edi, apa kabar? Halo, Biandi. Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Kabar Gimana, baik. Biandi, Sehat, kabarnya? sehat juga. Tapi ini di rumah terus ya kita ya. Jadi berusaha sehat di rumah lah intinya. Oke, ini lagi pandemi ya, Bli. Lagi Ya, pandemi jadi betul. lebih banyak waktu di rumah. Heeh, tapi ini sebenarnya kok udah mulai keluar. Saya tadi keluar tumben nih. Keluar ke Ke kampus. pasar. Oh, ke kampus. Kampus, tumben ke kampus. Tadi ada tamu dari Belarus tadi saya cerita juga sebentar. Ada kedutaan Belarus gitu berkunjung. Jadi gini nih Mas Edi, mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga. Mas Edi ini saya bilang teman lah gitu, walaupun sebenarnya ini virtual nih pertemanan kita nih. Jadi kita belum pernah ketemu kan ya? Fisik atau secara physically belum kan? tapi virtually sering ya. Yes, betul. Jadi ceritanya gini nih, saya mau cerita dulu sedikit. Mas Edi itu adalah teman kami yang banyak kemarin membantu mahasiswa UGM yang ikut pertukaran. Betul Mas ya? Program ISMA, betul. IISMA. Itu teman-teman kalau mahasiswa udah tahu banget lah mereka. IISMA ini adalah satu program dari Dikti gitu ya. Mereka pokoknya punya banyak banget duit, nggak tahu tuh gimana ceritanya, punya banyak duit mengirimkan sampai 1.000 orang kan Iya, benar. ke luar negeri. Nah kemarin khusus untuk UGM kami dalam persiapan segala macam itu kemarin minta tolong Mas Edi juga untuk bantu-bantu lah. Bantu-bantu tuh banyak sekali loh informasi kemarin diberikan. Termasuk tips juga waktu dari awal, ingat nggak? Ketika terus wawancara kan gitu. sampai departure briefing Sampai juga departure briefing. Jadi sebelum berangkat itu kita kemarin bikin acara dan Mas Edi juga ada di situ. Mas Edi sebenarnya dalam hal ini waktu itu kami mintain tolong ya sebagai alumni juga sebagai orang yang dari NIEC ya, dari sebuah lembaga yang membantu lah gitu. Nah dari obrolan saya dengan Mas Edi ini di baik secara formal maupun non formal itu ada satu yang saya temukan. Bahwa Mas Edi ini banyak tahu tentang sekolah di luar negeri di negara-negara yang saya nggak begitu ngeh selama ini. Oh iya. Kira-kira itu sebenarnya intinya kenapa kita ngobrol nih. Jadi misalnya Mas Edi pernah cerita tuh, wah kalau sekolah tuh Pak ke ini aja Polandia gitu, pernah bilang kan. Saya tadinya terus nggak kepikiran. Ngapain sekolah ke sana atau apa istimewanya gitu. Mungkin dari situ Mas kita akan ngobrol ya. Jadi mungkin Mas Edi bisa cerita dulu secara sekilas saja gitu sebenarnya gimana selama ini, apakah memang betul-betul banyak bantuin temen yang sekolah ke negara-negara yang tadi asing ya. At least menurut saya itu gimana tuh Mas? Iya, sebenarnya itu semua berangkat dari kondisi saat ini juga ya. Di mana banyak sekali negara yang bordernya masih close, katakanlah misalnya Australia dan bahkan negara Asia seperti Jepang dan juga Korea juga baru saja menutup untuk bordernya. Jadi banyak sekali pilihan alternatif yang kemudian bisa dipilih di saat COVID sekarang. Di saat juga finansial yang lagi down, pasti turun gitu ya. Semuanya terdampak soalnya. Bener. Akhirnya banyak orang tua yang memutuskan untuk melanjutkan studi ke negara-negara yang relatif lebih terjangkau gitu secara finansial gitu. Seperti yang tadi Beli sebutkan, salah satunya Polandia, ada Hungary juga, Hungaria, dan negara-negara sekitarnya yang mungkin selama ini kita jarang gitu ya untuk mau melanjutkan studi ke sana. Jangankan studi, kita dengar aja jarang. atau kalaupun kita dengar, kita asosiasinya yang lain gitu misalnya. Bener. Oh gitu ya, Jadi selama ini orang-orang mungkin lebih banyak memilih negara-negara seperti Australia, kemudian UK, US, dan negara yang lebih populer. Atau kalau dekat Australia, Singapura gitu ya. Namun saat-saat ini karena semakin banyaknya informasi yang beredar juga di media, kita juga teredukasi gitu. Akhirnya banyak orang yang tahu ternyata kuliah di luar negeri itu banyak negara yang relatif lebih murah, bahkan biaya kuliahnya setara dengan Indonesia. Oh gitu ya? Iya, jadi itu mungkin jadi alternatif juga gitu di saat COVID-19. Right, jadi intinya adalah COVID-19 ini memberikan ini ya berarti ya semacam alternatif baru lah gitu ya. Kalau tadinya saya benar-benar gini, saya kan sekolahnya di Australia Mas. Dan banyak banget anak Indonesia itu sekolah di sana dulu. Dia sendiri loh ya. Jadi kayaknya tuh orang-orang cukup kaya di Indonesia tuh sekolah mana? Australia, Singapura gitu kan, atau Jepang. Itu kayaknya udah kayak common gitu. Nah, yang menarik sekarang kan gini.
saya jadi pengen tahu tuh sebenarnya mereka dulu tuh, saya ngebayangin gitu ya. Ini memang betulan mereka pengen menyekolahkan ke Australia, atau jangan-jangan mereka sebenarnya tidak banyak referensi juga. Oh iya. Siapa tahu kan, bisa jadi Ada kan. 2 kemungkinan ya. Tidak banyak referensi sehingga itu contohnya gini, kenapa saya sampai begitu bertanya-tanya ya sebagai orang yang maksudnya ya saya pekerjaannya pegawai negeri. Yang saya bayangin itu mau nyekolahkan anak ke Australia itu, mohon maaf Mas, itu berat itu menurut saya. Penuh pertimbangan gitu. Penuh pertimbangan. Gimana nggak penuh pertimbangan, orang setahun bisa 400 juta? 400 sampai bahkan lebih ya. Bahkan lebih kan? Iya, benar-benar. Saya suruh terang aja nih, sesayang-sayangnya saya sama anak gitu ya. Untuk nyekolahkan mereka ke Australia, biaya sendiri itu kayaknya nggak dulu deh. Itu terus terang gitu ya. Jadi saya bayangkan apakah betul-betul mereka ini kaya banget atau jangan-jangan seperti tadi itu, pokoknya taunya Australia kan gitu. Itu yang terus terang saya punya ini. Jadi ini juga sebenarnya cerita ini terus terang aja Mas, ini cerita ini untuk orang-orang seperti saya yang udah punya anak, mungkin sekarang nanggung ya, hampir mau kuliah. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Iya, benar. Lalu kepikiran, kalau misalnya S1 di luar negeri, tapi yang kualitasnya bagus, tapi kemudian juga biayanya tidak terlalu tinggi, itu gimana? Itu sebenarnya terus terang aja. Jadi saya bayangkan nanti ada banyak juga orang tua yang seperti itu kan. Karena kalau misalnya kalau kita ngomong beasiswa jelas ada juga. Tapi kan beasiswa untuk S1 itu tidak sebanyak beasiswa untuk S2, betul ya? Benar. Oke. Nah, jadi mari kita ngobrol soal ini. Mungkin tadi saya sebut Polandia misalnya, Mas. Bisa nggak diceritakan ke kita tuh memang layak kita sekolah ke sana itu sebagus apa, satu? Kedua, emang biayanya betul-betul affordable atau se-affordable apa gitu? Enggak Mas? Oke. Misalnya Kak Polandia misalnya gitu. Berbicara soal Polandia, memang kita nggak boleh jauh-jauh dari European Standard Education. Jadi memang karena Polandia merupakan salah satu bagian dari Eropa. Iya. Jadi pengaruhnya sangat besar dengan negara-negara katakanlah Jerman yang mungkin lebih populer. Dan sangat dekat memang di sana. Iya, sangat dekat, cuman sekitar 2 jam untuk jalur darat. Nah, di 5 tahun terakhir ini memang Polandia itu menjadi destinasi pendidikan ya, yang diminati karena pertama yang kita bahas sebelumnya kaitannya dengan tuition fee atau biaya kuliahnya yang relatif murah. Kemudian yang kedua adalah biaya hidup ya, yang bahkan setara dengan Jogja. Oh ya? Iya, karena Polandia itu pakainya mata uangnya zloty ya. Oh, jadi pakai uangnya sendiri ya? Dia bukan Uni Eropa juga soalnya. Artinya masuk Eropa tapi nggak pakai yang euro. Oke, yes, nggak pakai yang euro. Jadi kalau zloty itu hampir setara dengan rupiah bahkan. Jadi katakanlah beras gitu ya. Beras itu kalau di Indonesia mungkin 1 kilo sekitar 10 sampai 11.000. Ya. Di sana 9 sampai 10.000 itu sama. Oh ya. Ya. Kalau dirupiahkan ya? Iya, kalau dirupiahkan sama persis. Wow. Terus ini baru nih bagi saya terus aja informasi. Ini benar banget. Terus kalau misalnya kita makan gitu di kafe atau restoran gitu yang standar gitu, kita bisa menghabiskan kurang lebih satu makanan itu 30 sampai 40.000. Kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan. Nah, sama dengan sini dong. Jogja juga sama ya. Bahkan kalau kita ke kafe-kafe bahkan ada lebih mahal. Lebih tinggi, betul. Benar banget kayak gitu. Jadi ini yang menjadi mungkin ya yang menjadi pertimbangan orang tua juga di saat COVID sekarang. Kalau ditanya kaitannya kenapa sih kita ke Polandia? Kenapa kita harus ke sana? Apakah layak gitu untuk kualitas pendidikan? Nah, khususnya di negara Eropa seperti Polandia atau negara seperti Hungary itu memang mereka masih dalam pengaruh European Standard Education. Jadi pemerintah Polandia juga selalu mengadakan yang namanya istilahnya pertukaran mahasiswa, kemudian akreditasi internasional itu akan selalu menjadi prioritas setiap kampus gitu. Yang dalam hal ini kiblatnya pasti Eropa kan gitu, Eropa Barat kan gitu ya. Iya, mereka juga nggak akan mau kalah saing dengan negara tetangga katakanlah misalnya Jerman, Prancis, negara-negara yang mungkin jauh lebih populer gitu. Karena secara geografis tadi betul-betul dekat ya. Dekat tadi Mas Edi bilang kalau jalan darat dari Polandia ke Jerman tuh sekitar 2 jaman. 2 jam sampai 2 jam setengah naik kereta itu menghabiskan kurang lebih 200.000 sampai 250.000 rupiah. Udah perjalanan internasional itu? Iya,
bahkan kita cuma pakai visa Polandia, visa pelajar. Oh ya, karena tapi kita bisa keliling-keliling Eropa. Sorry Mas, itu Schengen ya juga? Schengen ya. Oh right. Jadi kecuali UK, jadi kan soalnya ya, udah UK mah ya udah beda sendiri. Tapi dari dulu memang beda kok UK. Iya. Ya udah kayak gitu. Jadi misalnya sarapan pagi di Polandia, makan siang bisa di Jerman, makan malam bisa udah ke Perancis. Jadi karena lokasinya yang deket banget, bisa ditempuh jalur darat dan murah juga. Jadi orang-orang mungkin atau student-student yang pengen travel around the Europe, mereka lebih memilih Polandia. Gitu. Asih. Jadi tinggal di sebuah tempat yang cukup murah hidupnya, tapi mendapat akses ke hampir seluruh Eropa yang keren itu, gitu ya berarti ya. Asih. Kemudian kaitannya dengan kualitas misalnya akademiknya ya. Walaupun negara Polandia ini katakanlah Eropa, tapi untuk profesornya itu banyak dari Amerika, US gitu, dan dari negara-negara lain juga. Jadi tidak hanya dalam satu Polandia saja dosen-dosennya gitu. Mereka terbuka berarti dengan ini. Terbuka sekali. Jadi banyak mahasiswa yang mengatakan dosen saya ada yang dari Jepang gitu, ada yang dari misalnya Korea, ada yang dari Jerman. Jadi karena memang Eropa itu masih dalam satu kawasan, jadi itu memberikan mobilisasi bagi akademik di sana untuk mereka bisa mengajar di mana aja. Gitu. Jadi saya bayangin tuh ya, profesor Jerman, dia akan mungkin sabbatical atau mungkin memang mengajar katakan pertukaran, bisa aja di Belarus, yang sangat atau di Polandia atau di Estonia ya, berarti dekat situ juga, Latvia gitu ya. Oke, berarti sehingga kemudian nuansa internasionalnya tentu sangat kuat ya harusnya. Iya benar, kental banget. Sih. Sorry Mas, tadi balik ke tadi karena saya ini kan sebagai orang tua nih, saya pengennya duit terus nih. Tadi kan belum disampaikan misalnya apa SPP, tuition fees tadi. Oh iya, tuition fee. Itu untuk yang Polandia kira-kira gimana Mas? Oke, kalau tuition fee di Polandia ini sifatnya ada yang dibayar 1 semester, ada yang dibayar 1 tahun. Ya, jadi range-nya itu biasanya kalau di kampus-kampus negeri katakanlah ada yang mulai dari 10 juta, 15 juta, paling mahal itu sekitar 18 jutaan, di bawah 20 juta untuk 1 semester atau 6 bulan ya kita sebutnya. Gitu. Sorry Mas, berapa tadi Mas? Saku. Serius nih Mas begitu? Iya benar. Kebetulan Polandia ini 10 jutaan sampai 20 juta range kira-kira atau di bawah? Iya, paling mahal sekitar 20 juta untuk 1 semester di Polandia. Kayak UGM dong? UGM, kayak IUP ya? IUP. Mohon maaf nih. IUP UGM nih tanpa saya bermaksud untuk saya ini bukan iklan ya, tapi memang IUP UGM tuh bagus, tapi memang cukup mahal terus terang aja. Mungkin 30-an ke atas Mas, IUP itu. Kalau 20 itu adalah SPP biasa untuk fakultas tertentu. Iya, benar. Kedokteran misalnya itu sampai 20. Kedokteran. Jadi segitu ya? Iya, segitu untuk tuition fee-nya. Sorry, ini kan saya layak percaya sama Mas Edi kan ya. Jadi Mas Edi kan nggak bohong kan ya maksudnya. dan karena benar-benar jangan ngurusin orang yang sekolah ke situ kan. Nanti kita bahas itu Mas lebih detail. SPP-nya katakan 20. Kalau tadi kan kita udah bicara sedikit soal living cost ya. Walaupun tadi Mas Edi belum cerita soal kalau sebulan kira-kira itu yang rata-rata itu tahu nggak berapa mahasiswa habisnya? Kebetulan student selama di agent pendidikan itu paling banyak berangkat di 3 tahun terakhir memang Polandia. Jadi sudah ada kurang lebih 50-an yang kami berangkatkan. Sejak tahun dan itu self-funded ya? Self-funded ya. Right. Tapi di tahun kedua rata-rata dapat beasiswa Erasmus gitu. Jadi lebih murah di tahun kedua. Oke. Nanti kita bahas lebih. Boleh Mas, boleh. Kaitannya dengan tuition fee atau biaya kuliah dan biaya hidup juga ya, terutama ya biaya hidup tuh rata-rata 3 jutaan, paling mahal 4 jutaan per bulan. Itu udah include biaya makan kemudian asrama ya biasanya atau kos sendiri? Asrama ya, ada dormnya sendiri. Jadi setiap mahasiswa pasti dapat dorm ya? Iya. Jadi mereka bisa milih apakah mau di dorm atau mau di studio atau apartemen sharing gitu. Iya. Tergantung juga finansial ya. Betul. Biasanya tergantung concern orang tuanya. Ya kan? Ini
anak saya misalnya dimasukin di dorm aja untuk tahun-tahun pertama, nanti kalau tahun kedua mungkin bisa pindah ke apartemen dan lain sebagainya. Jadi di sana untuk Sorry Mas, mungkin bisa agak deketin dikit, mungkin ini aja di deket apa ditarik aja. Iya, oke. Jadi di sana tuh kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta. Itu udah include biaya itu Jogja ya kurang lebih sekarang segitu ya kalau memang benar-benar kita sama persis dengan biaya hidup di Jogja. Oke. Wow. Orang tua nih saya kira perlu sekali tahu ya ini ya. Jadi biaya hidupnya itu sekitar 3-4 juta gitu ya. Tentu saja tergantung perilaku orang. Mau ngabisin 10 juta sebulan atau 100 juta sebulan juga bisa kalau mau dihabisin. Bisa. Tapi kalau mau benar-benar ini sekitar tadi dibilang 3-4 juta. 3-4 juta. Lalu SPP per 6 bulannya itu sekitar 10 sampai 20 lah mungkin bilang begitu ya, tergantung bidang ilmunya. Wow. Oke, ini Mas. Kalau kita ngomong soal pendidikan tadi udah lah kira-kira. Artinya kan kita sudah ngelihat bahwa ini kiblatnya pasti ke Eropa Barat segala macam gitu ya. Di sana boleh ini nggak Mas? Boleh bekerja nggak sih mahasiswa itu? Nah, ini yang jadi nilai jual juga untuk Polandia, karena student tuh bisa kerja part time di sana. Jadi selain kuliah gitu sampai siang sampai sore, dia juga bisa kerja part time kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam per hari atau 20 jam per minggu. 20 jam per minggu. Berarti standar internasional lah. Saya di tempat lain juga saya lihat begitu ya. Di Australia juga saya tahu 20 jam juga. Iya. Sih. Persis banget. Jadi kalau memang mau dan sempat dan bisa ngatur waktu ya itu akan menjadi ini tersendiri ya. Iya benar. Itu juga jadi bisa dibilang kesempatan juga untuk mencari pengalaman mungkin. Betul. Atau menjadi lebih mandiri. Yes, saya setuju. Misalnya ada yang orang tua hanya bisa membiayai di tahun pertama. Dimana tahun kedua dan selanjutnya kamu harus misalnya kerja part time untuk mengcover biaya kuliah sampai living cost di sana. Dan itu banyak sekali student NIC yang seperti itu. Oh gitu ya. Bahkan survive sampai lulus dan sampai stay for a long time di Poland karena memperpanjang visanya. Dengan pendekatan cara begitu, strategi begitu ya. Strateginya seperti itu. Jadi dia kayak bernegosiasi dengan orang tua. Yes. Misalnya ayah ibu izinkan saya untuk kuliah ke luar negeri, dimana tahun pertama tolong dibantu gitu. Tahun kedua dan selanjutnya nanti saya akan kerja part time di sana biar saya bisa lebih mandiri, bisa jauh membantu finansial orang tua juga kan gitu. Jadi itu menurut saya sangat membanggakan juga. Betul, setuju saya itu. Artinya kan macam-macam yang didapat di situ ya. Iya, edukasi formal jelas. Tapi kemandirian terutama ya. Saya membayangkan orang berjuang segitu tuh mesti jadi orang yang kuat gitu karakternya ya. Iya. Dan karena Mas Edi benar-benar tahu ada mahasiswa yang seperti itu kan, jadi betul-betul banyak sekali. Kebetulan di bulan Oktober ini kita berangkatkan kurang lebih sekitar 29 dari Jogja sendiri, dari Jogja. Wow. Ya, jadi Jogja dan Jawa Timur, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi banyak sekali yang memang tertarik Polandia ini. Siap. Di 3 tahun terakhir. Gitu ya? Iya. Kita tentu sudah bahas tadi ya tentang soal biaya segala macam ya. Jadi orang tua merasa jauh lebih nyaman dengan itu ya menyekolahkan mereka. Dan dengan semakin banyak orang Indonesia di sana ya tentu komunitasnya menguat ya itu salah satunya juga ya. Sorry saya kurang ngeh nih. Di Polandia kita punya KBRI nggak Mas? Ada di Polandia langsung ya? Iya, ada. Oh jadi tidak dirangkap ke negara lain ya enggak ya? Oh berarti dengan begitu kita jadi tahu nih bahwa bagi Indonesia Polandia itu penting. Kan kira-kira gitu ya. Itu maknanya ya. Oh sih. Wow, ini Mas, ini informasi yang sangat keren nih menurut saya nih. Orang tua paling nggak harus tahu lah. Tapi kalau orang tua tetap mau menyekolahin anaknya ke Singapura, ke Australia, monggo lah. Tapi at least mereka melakukan itu karena sudah tahu hal yang lain. Jangan sampai karena taunya ya Australia gitu. Jangan sampai begitu. Oke Mas, itu tadi Polandia. Ada lagi yang perlu kita tahu Mas tentang Polandia, tentang keunikan atau misalnya yang orang tua harus perlu tahu nih supaya jadi pertimbangan? Oke, ada lagi kaitannya dengan submission atau ketika kita apply ya. Oke. Sekarang banyak juga yang
mungkin ya istilahnya menjadi kendala Yeah. kita ketika kuliah ke luar negeri kaitannya dengan misalnya persyaratan ya. Ada yang berhenti di tengah jalan karena bahasa Inggrisnya yang kurang, Oke. atau mungkin mereka seakan-akan mengunderestimate dirinya, insecure karena Iya. bahasa Inggrisnya masih. Aku kayaknya nggak mungkin deh atau gitu. Kayak aku nggak mungkin deh kuliah ke luar negeri, bahasa Inggrisku masih Siap. berantakan dan Iya. sebagainya gitu. Nah kalau di Polandia ini, khusus Polandia, student tuh nggak perlu melampirkan sertifikat TOEFL dan IELTS gitu. Oh gitu. Iya, jadi itu nggak wajib dilampirkan. Oke. Kenapa? Karena ada 2 skema yang disediakan. Skema yang pertama itu online interview. Alright. Jadi hampir semua kampus itu mereka udah punya sistem interview. Sistemnya itu justru bukan dengan manusia dan manusia, tapi manusia dengan sistem komputer. Oh, jadi AI begitu ya? Jadi Atau- kita nanti akan diinterview oleh sistem komputer. Right. Jadi nanti sistem komputer akan memberikan kita kurang lebih sekitar 3 pertanyaan gitu. Aha. Kita nanti akan menjawab Mhm. dan jawaban kita itu akan direcord, Oke. direkam. Ya. Nanti pihak kampus yang akan menilai apakah kemampuan kita secara verbal Oke. speaking itu mumpuni Memadai untuk apa enggak, ya ya, oke. untuk melanjutkan studi Mhm, gitu. mhm. Kalau dirasa misalnya kurang, Iya. itu nanti bisa dilakukan online test. Oh, Online testnya right. gratis juga gitu. Oh gitu. Iya, minimal nanti dapat skor B2. Yang diujikan itu reading Iya. dan juga listening. Cuman 2 topik aja. Oke. Berarti lebih sederhana dari Sederhana IELTS dari gitu. IELTS, iya gitu. Hmm. Nah, misalnya itu pun masih kurang, Oke. berarti nanti skema yang terakhir, Mhm. yakni mengikuti pembekalan bahasa Inggris di kampusnya, Oke. kurang lebih Sorry, di kampusnya itu berarti berangkat dulu aja tetap gitu? berangkat, ya tetap berangkat. Oh, akan ada pelatih bisa baik. Seperti matrikulasi lah boleh Betul dibilang ya. sekali. Jadi Sih. istilahnya kita dapat pembekalan bahasa Inggris di sana Aha. kurang lebih sekitar 6 bulan. Sih. Jadi sebelum memulai kuliah kita Iya. ikut bahasa Inggris dulu selama 6 Oke. bulan. Oke. Itu ketika Itu seperti English for academic purposes gitu ya. benar, Untuk untuk tujuan ilmiah lah, ya. Untuk Benar tujuan sekali. pendidikan, sorry. jadi seperti itu. Jadi Oh gitu. selama ini mungkin banyak sekali yang pengen kuliah ke luar negeri tapi Iya. kayak seakan-akan insecure gitu. Oh iya, kayak pokoknya dari awal aja udah kayak aduh kayak nggak mungkin deh gitu. Iya benar Pasti benar. susah masuknya. Iya gitu ya. benar. Jadi kalau saya boleh simpulkan nih, berarti masuk ke sana itu menggunakan tidak wajib menggunakan TOEFL IELTS. Iya. Itu nomor tidak. 1 ya. Iya. Kedua, bahasa Inggris kita akan dinilai dengan interview. Iya, Lewat benar. interview tadi itu. Iya. Kalau interviewnya ternyata misalnya masih dianggap kurang, ya berarti ada apa tadi istilahnya tuh tes ya. Tes online. Ada ya. tes online. Kalau misalnya tes masih juga dianggap kurang, ya udah berangkat akan dibekali Iya. bahasa Inggris gitu. Ya? Bahasa Inggris ya. Oke. Misalnya saya nggak pengen ikut pembekalan gitu. Menurut saya terlalu lama. Boleh di-prepare di Indonesia untuk ambil misalnya kayak TOEFL-nya sebelum berangkat untuk membuktikan kalau sebenarnya layak gitu. Oke. Jadi itu sih jadi Oke. Terus ini Mas, berarti kaitan syarat tadi itu kan bahasanya sudah clear tuh kalau menurut Iya. saya. Kalau nilai gimana? kalau nilai kalau kita di Indonesia mungkin harus tinggi gitu ya untuk lulus. Kalau di Poland enggak. Yang penting kita sudah dikatakan lulus KKM. Oke. Ya, jadi biasanya di ya, rapor. pasti lulus tadi. Iya. Ini kan, ya. Jadi lulus KKM itu dilulusin. Yang penting nanti nilainya di atas KKM dan ketika interview tuh dirasa oke, bagus gitu. Oh sih. Jadi tidak ada tes juga kayak SNMPTN, SBMPTN, Nah, apalah itu. gitu. Nggak Tidak ada ya. Nggak ada. Berarti kalau mendaftar berarti udah kita kasih aja semua persyaratan itu, gitu dikirim ke sana nanti dinilai segala macam. Kalau memang udah itu kan berarti sistem apa? Enggak sistem gugur juga ya? Serahkan berkasnya. Iya. Habis itu langsung interview. Iya, habis itu nanti dapat jadwal untuk interview. Yang tadi itu kalau dengan robot itu ya. Iya. Kalau itu udah beres berarti udah selesai. Udah selesai. Kalau Nanti itu enggak berarti ya lanjutin tes tadi segala macam. Oke. Iya benar. Oh. Dan itu dalam hal ini bisa dibantu oleh NIEC ya? Iya, bisa dibantu dari awal memilih kampus, jurusan,
Terus kita juga daftarin ke kampus untuk dokumen-dokumennya. Right. Kebetulan dokumennya simple banget, cuma nilai raport sementara. Misalnya masih kelas 3 nggak apa-apa, nggak harus lulus gitu. Kemudian KTP. Siap. Kalau belum punya KTP bisa pakai kartu keluarga dan akte kelahiran. Kemudian CV. Sudah itu aja. Oh gitu ya. Jadi simple banget sebenarnya. Kalau selama ini Mas yang dengan bantu gitu, apa kendalanya biasanya membuat orang nggak lulus atau nggak diterima? Atau pernah nggak ada kejadian luar biasa gitu? Sampai saat ini bisa dibilang 98% itu lulus gitu. Iya. Karena biasanya kita kasih preparation untuk interviewnya. Right. Jadi preparationnya kita kasih tahu yang mana sih soal-soal yang biasa ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan sering. Ada pembekalan gitu ya. Benar. Kalaupun ada yang tidak lulus, apa biasanya sebabnya? Kalau tidak, biasanya lebih ke nervous. Dan kesalahan dalam misalnya teknis gitu. Ketika di interview tiba-tiba misalnya jaringannya putus, atau suaranya nggak kedengaran oleh sistem. Sehingga mereka nggak punya data kita kan? Bener gitu. Jadinya akhirnya. Walaupun mungkin, mohon maaf saya potong nih. Kalau itu mungkin bisa lah kita appeal ya. Iya. Tes ulang atau apa gitu ya. Kalau misalnya ada gangguan teknis kita appeal dan kita menjelaskan bahwa selama tes ada gangguan teknis misalnya gitu. Itu is okay. Oh gitu ya. Iya. Sorry Mas, ini pertanyaannya agak spesifik nih. Boleh dijawab boleh enggak? Ada dosen UGM nggak sih Mas yang menyekolahkan anaknya ke sana? Yang lewat UGM atau dosen UGM atau dosen yang lain? Kalau dosen UGM saya belum menemukan, tapi kalau mahasiswa S3 UGM atau S2 UGM yang punya putra-putri itu beberapa. Oh gitu ya? Ya, jadi beberapa yang misalnya sekolahnya di Jogja gitu. Mungkin orang tua kebetulan juga kuliah di UGM gitu. Nah itu S2 S3-nya itu biasanya pada menyekolahkan gitu. Sorry Mas, ini lebih spesifik lagi. Kalau orang-orang tuh nanya ke Mas Edi atau ke NIEC dalam hal ini berkonsultasi, itu bayar ya Mas ya? Kalau konsultasi free. Oh free ya? Iya free. Jadi konsultasi free, semua free. Kecuali misalnya untuk terjemahan dokumen, itu kan memang wajar ya karena kita harus terjemahan ke penerjemah resmi tersumpah gitu, sworn translator. Atau mungkin misalnya pendaftaran, kalau misalnya itu kampusnya berbayar, itu memang wajib bayar. Tapi kalau Polandia itu kampusnya itu gratis daftarnya. Aplikasinya? Iya, jadi kita apply-nya itu gratis. Oh wow. Jadi nggak bayar-bayar. Nah nanti bayarnya ketika daftar ulang, ketika udah dinyatakan lulus, itu daftar ulang. Ke sananya ya? Iya, ke pihak kampus. Kemudian nanti bayar biaya kuliah. Kemudian biaya visa. Udah, nanti biaya asrama sama penerbangan aja gitu. Jadi artinya uang yang dikasih ke NIEC tidak ada dalam hal ini ya? Dalam secara maksud di luar yang tadi itu ya? Iya. Di luar. Sebenarnya nggak ada karena NIEC nanti dapatnya langsung dari kampus. Kami di UGM juga melakukan hal yang sama ya. Iya, kami punya agen juga di luar yang memang agen itu ya tidak pernah ngecas mahasiswa gitu ya. Iya benar-benar. Oh sih. Jadi menurut saya nih ya, kalau jangankan orang lain Mas, saya aja yang tiap hari ngurusin pendidikan itu belum tentu paham kan. Maksudnya belum tentu, ternyata memang di Polandia itu segitunya gitu. Ini saya kira bapak-bapak, emak-emak ini perlu tahu nih ya, obrolan seperti ini gitu. Oke Mas, itu Polandia tadi ya Mas. Jadi kita udah paham nih sekarang, berarti masuknya seperti itu. Katakan dia belum lulus SMA nih ya, kelas 3, dia udah boleh mulai daftar ya, karena dengan rapot, betul kan? Iya, bisa, benar-benar. Dengan rapot, lalu nanti bahasa Inggrisnya juga tidak wajib, tapi tentu saja kita sangat sarankan ya orang tuh belajar bahasa Inggris, karena nanti di situ kan pakai bahasa Inggris. Betul kan, di sana pakai bahasa Inggris kan? Pakai bahasa Inggris. Asik. Oke. Jadi kami sih di awal misalnya pendaftaran belum pakai sertifikat TOEFL, tapi kita tetap sarankan untuk ikut les kursus sebelum berangkat, untuk memudahkan misalnya sewaktu-waktu di sana kan mereka akan setiap hari akan berkomunikasi, bahkan menulis paper dan lain sebagainya pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kunci sebenarnya untuk bisa survive di sana kayak gitu. Bahasa Inggris adalah kunci ketika kita bicara soal pendidikan. Tapi bahasa resmi Poland apa Mas? Polish tentunya. Polish ya. Polish dan Rusia? Bukan?
Iya, ada beberapa mata kuliah pilihan Oke. ya yang diajarkan di sana kaitannya dengan Rusia, ada juga Oke. yang Jerman juga, tapi itu lebih ke mata kuliah pilihan gitu. Oke, Jadi nggak sorry. yang wajib. Kalau dia itu termasuk Soviet bukan dulu ya? Polandia. Pecahannya kalau nggak salah ya. Jadi Kan Belarus iya tuh setahu saya. kalau Polandia saya kira dia masih dalam jajahannya ini sih, apa namanya, Inggris juga. Oh, oke. Oke. Nah, itu nanti mungkin perlu konfirmasi ya. Iya. Karena kalau misalnya Belarus yang saya paham itu dia pecahannya Soviet sehingga memang bahasa di situ itu Iya. Belarusian dan Russian. Saya nggak tahu kalau di Poland. Tapi bahasa Rusia di sana sih mestinya cukup ini ya. Iya, karena banyak imigran dari Rusia juga di sana. Oke, tapi yang penting bahasa formal edukasinya tuh bahasa Inggris. Ya, itu saya kira penting tuh. Iya, benar. Dan satu yang penting lagi benderanya bendera Indonesia. Dibalik. Yang kebalik. Ya, benar. Jadi memang gimana ya, Polandia memang untuk bilateralnya juga baik banget dengan Indonesia ya. Iya. Kita tahu juga ada beasiswa pemerintah Polandia yang juga terbuka untuk pelajar Indonesia. Jadi Oke, good. bagus sekali. Oh, ada beasiswa ya? Untuk S1, S2 atau S3? Untuk S1 itu sebenarnya ada beasiswa. Oh, gitu ya? Ya, ada. Nah, itu beasiswanya lebih ke academic record gitu, lebih ke academic based. Ya, untuk yang beasiswa itu pakainya syaratnya IELTS-nya minimal 6,5. Oke. Kemudian nilai rapotnya di atas 85 ke atas. Oh, sih. Nanti akan di ranking tuh sama pihak kampus. Biasanya diambil sekitar 20 besar. Kalau masuk ya dapat beasiswa. Kalau enggak usah sedih juga karena tahun kedua ada rector scholarship juga. Ada beasiswa. Jadi kalau performnya cukup bagus lah di situ, jadi peluangnya akan tinggi ya. Benar, kayak gitu. Oh, sih. Wow, ini menarik sekali nih, Mas. Sorry, kita tadi kan bicara soal Polandia ya. Ada juga negara-negara lain kan, kita kemarin bicara soal itu juga. Mungkin Mas Edi punya alternatif lain untuk orang tua atau ini. Jika bukan Polandia, misalnya apa? Kalau di lembaga kami khususnya 3 tahun terakhir itu lebih banyak ke Polandia, Turki gitu ya, Hungary dan juga Rusia. Right. Oh, Hungary by the way. Saya terakhir malah ke sana tuh. Cantik sekali negaranya. Bagus ya. Cantik sekali negara itu. Iya sih. Walaupun memang kita kan ngebayangin tadinya tuh Eropa Timur tuh ya pokoknya gitu ya. Tapi ternyata bersih. Iya benar. Cantik yang namanya Eropa. Kastil itu di situ gitu ya, bukan. Oke. Jadi Hungary juga termasuk ini ya, yang laris di. Iya, untuk beberapa tahun ini Hungary juga memang lagi dipromotin gitu untuk studi karena di sana ya hampir sama seperti Polandia, biaya kuliah dan lain sebagainya dan orang-orang juga. Jadi seperti tadi yang kita bicarakan itu ya. Iya. Angka-angkanya itu ya. Nggak jauh beda sama persis dan sistemnya juga hampir-hampir sama. Right. Oh sih. Saya waktu ke sana memang saya kan dijamu dalam tanda petik itu oleh anak-anak UGM yang lagi S2 di sana dengan beasiswa pemerintah Hungary itu apa namanya student apa gitu namanya. Kalau Hungaricum. Iya gitu lah. Stipendum Hungaricum ya kalau benar-benar. Itu kan ada beberapa anak UGM tuh di situ. Saya istilahnya nggak dijamu sih, maksud saya tuh diajak inilah ya saya tinggal di rumah salah satunya. Itu memang betul kita makan segala macam itu kayak di Jogja rasanya gitu. Beli makan paling 20.000 30.000 gitu. Oke, that's nice. Dengan sistem mirip dengan yang tadi ya. Iya, kurang lebih hampir-hampir sama. Kalau boleh dikatakan kan pasti berbeda tapi ini minatnya kalau saya bayangkan dari ceritanya Mas Edi. Kenapa dia berbeda, Mas? Minat dari Polandia dari Indonesia orang ke Polandia atau ke Hungary misalnya. Mungkin pertama karena di Polandia ini lebih ke pengurusan visanya jauh lebih simple untuk kemarin-kemarin gitu ya. Jadi jadi memang lebih banyak dipilih gitu untuk itu. Jadi nggak ribet lah kira-kira. Ya nggak begitu ribet dan istilahnya saldo rekening tabungan orang tua kurang lebih sekitar 50 juta cukup gitu. Kalau kita compare mungkin dengan Kanada yang bisa nyampe 200-300 ke atas. Kalau ke Polandia setidaknya orang tua punya tabungan kurang lebih 50 juta mengendap untuk syarat visa. Itu udah cukup. Kalau ke Hungaria gimana, Mas? Hungaria sedikit mungkin di atas sekitar
70-80 gitu. Itu saya kira juga sudah aman. Jadi memang kalau Hungary dan Polandia memang kurang lebih hampir sama, cuman sedikit di atas Hungary. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ini alternatif juga nih. Kalau seleksinya gimana di sana? Mirip nggak? Iya, hampir sama. Cara mendaftar segala macamnya. Cara mendaftarnya juga hampir sama, syaratnya juga hampir sama. Karena memang boleh kerjanya juga? Bisa kerja juga. Jadi itu juga jadi alternatif untuk student-student. Hungary ya. Negara lain Mas? Rusia, saya juga Rusia. Iya, Rusia ini bedanya. Kalau Rusia memang kita harus mempelajari bahasa Rusia dulu. Ya. Jadi umumnya S1 di sana itu pakai bahasa Rusia. Ya. Jadi kita harus mempelajari kurang lebih selama 9 bulan. Oke. Oh, sorry. Di sini atau untuk saat ini misalnya ini lagi online, bisa kita belajar dari sini. Sih. Ya. Kalau misalnya nanti udah berangkat, bisa juga belajarnya di kampus. Langsung ke sana dulu gitu ya? Iya, gitu. Bagaimana Mas minat orang Indonesia belajar di Rusia Mas? Saya kira lumayan banyak juga. Jadi artinya NIC juga memberangkatkan ke sana ya? Beberapa orang kampus, Jogja? Tusur University ada dari Klaten kalau nggak salah ya, saya lupa. Ya dari Klaten. Kita harus bersaing sama Klaten. Orang-orang Klaten. Oke. Jadi kalau Rusia ini justru bahkan di bawahnya Polandia. Untuk Rusia sendiri di biaya dalam hal apa nih? Biaya kuliah. Oh really? Ya, biaya kuliah untuk Polandia kurang lebih 10 sampai 13 juta paling mahal. Sorry, Rusia maksudnya, maaf. Iya, Rusia. 10 sampai 13 juta. Iya, 10 sampai 13 juta per semester. Per semester. Dan bisa dibayarkan juga untuk Rusia ini per 6 bulan atau per semester. Iya, per semester gitu. Oke. Biasanya kan kadang ada negara-negara gitu yang sekitar Rusia yang bayarnya setahun. Oke. Nah, ini kita bayar per bisa 6 per 6 bulan ya. Maaf Mas, kalau misalnya NIC membantu itu tapi tidak membayarkan, itu membayarnya langsung aja ke universitas ya? Iya. Beasiswanya ya. Setelah diterima, setelah nanti registrasi kan biasanya. Iya. Bisa lewat NIC juga bisa. Tapi nanti mungkin ada kayak perubahan untuk kurs segala macam ya. Oh, jadi charge-nya pakai ruble ya, karena Rusia kan pakai ruble. Oke. Jadi kalau misalnya ditransfer ke rupiah, kami harus ubah ke ruble dulu untuk nanti ditransfer ke pihak kampus. Itu biasanya untuk anak yang sudah ada di sana atau pembayaran pertama tuh kalau lewat NIC? Kalau NIC nanti dia akan bayar ketika dia udah dinyatakan lulus. Oke. Dan maksud saya ketika anak yang sudah di sana udah kuliah setahun 2 tahun tetap ada yang lewat NIC ya, tetap bayarnya enggak ya? Mereka bayarnya di kampusnya langsung aja. Sih. Iya. Karena kan ada juga tuh yang ya mohon maaf ya, orang tua yang kurang sama anaknya kurang percaya, mohon maaf nih. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Iya. Tapi boleh misalnya nih orang tua tidak mengirimkan lewat anaknya karena takut mungkin ya nanti disalahgunakan malah nggak dibayarin ke kampusnya. Itu bisa dikirim lewat NIC, nanti NIC akan kirim ke kampus, nanti kita berikan bukti pembayarannya kayak gitu. Masih. Jadi orang tua lebih adem ayem gitu. Oke Mas, saya lompat dikit. NIC ini dalam setahun itu Jogja aja lah yang saya bilang. Karena NIC itu juga ada berapa tempat ya. Jogja membantu berapa orang kira-kira? Roughly angkanya? Kalau berangkat ya? Ya berangkat. Kalau berangkat itu biasanya setahun tuh ada 2 kali intake. Oke. Ada Maret dan juga Oktober. Ya biasanya di Maret itu kita biasanya kurang lebih sekitar 15-an bisa sampai 20 mungkin. Biasanya paling banyak tuh di Oktober. Oh gitu ya, di semester. Karena semester itu semester ganjil ya? Ganjil ya, sorry. Karena anak SMA banyak lulus di semester itu, justru itu jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Jadi bisa 2 kali lipatnya dari situ ya? Bisa. Terutama yang seperti tadi dibilang sekitar 20 lebih 29 tadi. Ya, bisa gitu untuk berangkat. Berarti setahun angka 30 40 itu mungkin bisa kira-kira gitu. Iya, kalau lancar itu bisa. Kadangkala ada yang tidak lancar itu mungkin karena Covid gini, mungkin agak sedikit menurun gitu. Tapi kalau itu lancar itu bisa sampai segitu. Ya, saya cuma membayangkan berarti minat orang Indonesia sekolah keluar dengan dananya sendiri itu cukup tinggi sebenarnya. Cukup tinggi, lumayan. Saya doakanlah semoga ini nih lancar maksudnya nih border tidak ditutup lagi segala macamnya, makanya kita harus prokes ya. Jadi Rusia seperti itu Mas, kita balik ke Rusia nih. SPP-nya murah. Sorry,
kan Rusia gede ya. Itu yang tadi yang Mas Edi sampaikan itu di kota mana atau seberapa dia perbedaan antar kotanya tuh? Di Tusur. Ya, Tusur itu nggak jauh lah dari Moskow ya. Kurang lebih sekitar 1,5 jaman mungkin ya dari Moskow. Tapi juga termasuk kota pelajar juga ya. Jadi walaupun mungkin bukan yang metropolitan bukan banget. Jakarta tapi mungkin Bandung atau Jogja misalnya begitu ya. Iya benar seperti itu. Nah, itu biaya pendidikan. Kalau saya kira kayak kalau pendidikan mungkin seluruh negara itu nggak terlalu jauh lah mungkin bedanya ya. Betul ya kira-kira begitu ya. Benar. Katakan saya membayangkan anggaplah 10 sampai 15 juta untuk per satu semesternya gitu. Iya. Masuk lah ya gitu ya. Iya, masuk. Oke. Kalau biaya hidup gimana, Mas? Biaya hidup jauh lebih murah dari Polandia bahkan. Oh gitu. Iya, untuk Rusia itu kalau 1 bulan ya untuk asrama kurang lebih 800.000. Asramanya? Asrama kayak ya. Kos di Jogja dong? Iya, persis banget. Jadi kalau di Polandia mungkin 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Kalau di Rusia setengahnya. Oke, itu lebih murah. Asrama. Untuk biaya makan segala macam? Biaya makan hampir sama seperti Poland juga. Jadi kurang lebih sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan. Itu cukup. Rusia jadi kalau totalnya misalnya, itu 2-3 juta itu tadi termasuk asrama belum ya? Iya, 2 sampai 3 juta itu bisa lah untuk. Bisa sama asrama? Iya, bisa. Oke, berarti itu ya di Jogja juga more or less gitu tuh kadang-kadang kan? Benar. Untuk katakanlah cost eksklusif apalagi itu udah ada yang 2 juta juga tuh sekarang. Benar. Oh sih, 2 sampai 3 juta ya? 2 sampai 3 juta. Itu wow. Sekarang banyak yang dapat beasiswa di Rusia gitu, mereka nggak worry gitu. Kalau dapat beasiswa cuman di cover biaya kuliahnya aja, karena orang tua dari Indonesia masih tetap bisa mengcover karena standarnya dan bersama. Ibaratnya mau sekolah di Jogja, di Bandung, di Jakarta juga pasti akan bayar juga gitu. Benar. Oh dan sejauh mana mudah atau tidak mudahnya dapat beasiswa, Mas? Kalau mudah atau nggak mudahnya ini lebih ke rahasia atau general kira-kira? Iya. lebih general, maksud syaratnya itu seberat apa? Tahu nggak? Kalau beasiswa biasanya kalau negara-negara yang mengharuskan bahasa Inggris lebih ke English proficiency sih, lebih ke alright. IELTS mungkin. Sangat masuk akal. Itu lebih menjadi challenging bagi orang-orang yang katakanlah masih survive dengan bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian juga motivation letternya yang perlu kuat. Jadi bagaimana meyakinkan. Iya. Itu berarti kan ini ya, maksud saya beasiswa di awal atau nanti setelah umumnya yang dibantuin oleh NIC. Betul nggak dugaan saya umumnya tidak pakai beasiswa di awal? Iya. Betul ya? Kebanyakan lebih ke self funding di awal. Iya. Sehingga mereka nanti di tahun kedua kalau memang dirasa udah punya kemampuan atau lihat situasi, mungkin banyak juga yang daftar gitu kan? Betul gitu ya? Benar sekali. Itu gimana Mas pengalaman mereka dengan melakukan itu? Tahun kedua ini tentu ada story-nya tuh kan? Iya. Jadi kalau di student NIC itu rata-rata hampir dibilang 80% tahun kedua mereka dapat beasiswa. Ya, terutama di Polandia, yaitu Turki. Kebetulan ada skema beasiswa Erasmus Plus. Siap. Kita juga di sini kena juga tuh, maksudnya dapat juga tuh kita. Dan mereka seleksinya jauh lebih mudah gitu. Cuman melampirkan nilai akademiknya. Kemudian motivasinya apa, nggak perlu pakai sertifikat lagi karena kan mereka dari kampus-kampus yang memang sudah di situ udah berbahasa Inggris jadi nggak perlu. Dan rata-rata setiap tahun itu di kampusnya 100 mahasiswa bisa diterima untuk Erasmus. Student NIC, student dari kami banyak yang, Kak saya lagi di Jerman gitu atau lagi di negara tetangga. Jadi Erasmus itu setahu saya adalah beasiswa untuk mereka juga belajar di universitas lain di negara lain. Benar sekali. Jadi katakan mereka S1 nih. Nanti 1 semesternya dihabiskan di mana gitu ya, betul? Iya, benar. Dan itu beasiswa ya? Beasiswa full gitu. Wow. Misalnya, sangat menarik itu. Iya. Misalnya nih 1 tahun pertama di Polandia gitu. Tahun kedua itu bisa jadi di Jerman gitu sampai. Oke. Nah, selama setahun itu living cost udah ditanggung sama Erasmus, biaya kuliah juga. Nanti setelah itu balik lagi ke kampus awalnya. Iya. Gitu. Karena nanti lulus juga mereka di sana. Bener gitu. Jadi lumayan sekali juga. Sangat lumayan itu. Iya, itu jadi motivasi juga sih untuk student. Misalnya nih ada yang
pengen gitu dapat beasiswa. Saya yakin gitu ketika nanti dalam perjalanan kuliahnya itu memang benar-benar serius, fokus belajarnya, akademiknya bagus. Kita yakin kalian bisa gitu dapat Erasmus. Artinya dengan pengalaman segitu rate-nya, success rate-nya kan tinggi tuh, boleh dibilang ya. Apalagi lo anak-anak kita biasanya sih kalau dikasih challenge tuh mereka biasanya itulah. Iya benar. Mau sekolah ke luar negeri itu aja udah tanda-tanda sebenarnya mereka pejuang gitu kan ya. Benar. Oke. Kalau orang tua gimana Mas selama ini tanggapannya, terus dengan kan sudah banyak nih yang mengirimkan anaknya segala macam itu, respon dan kesan orang tua gimana? Pernah nggak jenengan ini? Iya. Kebetulan kami dengan orang tua itu sangat dekat gitu. Okay. Ya, jadi kita masih tetap jalin silaturahmi. Jadi ada grup WA lah ya. Ya, komunikasi. Karena kadangkala ada beberapa kendala yang dialami putra-putrinya, Bapak Ibu menghubungi kami betul, gitu. Betul. Mohon anak saya dibantu, kebetulan ada mata kuliahnya yang gimana lah gitu ya. Kurang, dia harus mengulang, itu gimana? Oh ya, nanti kami bantu Bu gitu. Jadi kami tetap keep in touch dengan keluarga ya. Oke. Dan berarti NIEC juga punya akses langsung ke kampusnya untuk mahasiswa yang sedang sekolah di sana ya? Iya, bukan hanya sekedar memasukkan lalu lupa gitu ya? Benar. Gitu ya? Itu gimana tuh Mas kalau boleh tahu? Artinya tata cara komunikasinya gimana tuh? Berarti dianggap sebagai agen kan? Iya. Dan memang punya akses gitu ya? Iya, punya. Jadi kami punya kontak juga school representatifnya, ya, dan juga academic officernya. Jadi ketika ada hal yang berkaitan dengan misalnya kendala akademik, itu kita menghubungi akademiknya lewat email bisa. Kami juga punya WhatsApp-nya di setiap kampus gitu, jadi kita mereka bisa cukup terbiasa ber-WhatsApp juga ya seperti kita. Walaupun mungkin ya karena perbedaan waktu, kadang-kala mungkin kita harus nunggu nanti sore baru dibalas gitu. Jadi lebih sabar aja gitu. Oke. Kalau email juga bisa, biasanya kalau di office hour gitu, mereka akan sangat fast response. Kalau misalnya kita email mungkin pagi hari, mungkin mereka akan balas nanti siang gitu. Sip Mas. Nah, kita tadi udah ngelihat ya, ada 3 negara yang kita bicarakan paling tidak. Poland, Hungary, Russia. Polandia, Hungaria, Rusia. Kalau diminta meranking Mas, ketenarannya dulu, kepopulerannya dulu apa nih? Berarti Poland ya? Ya, paling banyak sekarang Polandia. Polandia, habis itu? Sekali. Kemudian mungkin lebih ke atau Hungary dan Rusia jangan mirip nih kayaknya. Iya, Hungary dan Rusia kurang lebih hampir sama. Poland tapi Poland lebih mendominasi. Gitu ya. Ya, banyak sekali sekarang ke Polandia. Menarik ini. Berarti dari apa tadi ya, karena memang ya kalau dari segi kualitas itu tadi kita udah bicara ya. Ya kadang-kadang bisa juga karena sudah banyak yang di situ. Iya, benar. Info-infonya bergulir. Ya seperti sekarang juga mungkin Mas Edi juga jadi fasih menjelaskan gitu ya. Kalau fasih menjelaskannya mungkin orang tua jadi mungkin bisa jadi ya minat gitu ya. Tapi kalau secara umum sih harusnya pendidikannya segala macam ya standarnya sama lah gitu ya. Artinya bagus gitu ya. Bagus. Bahkan kemarin ada salah satu student UGM dari ISMA juga yang ke Poland ya, ke Warsaw University. Iya. Itu menandakan juga bahwa pemerintah kita juga benar-benar ini juga. Ini menarik nih. Percaya gitu. Betul. Jadi teman-teman harus tahu nih, yang teman-teman yang daftar ISMA nanti ya, itu kan akan pergi ke sekolah-sekolah top. Ya. Kan begitu pemerintah baru mau bayarin. Nah, kalau ke Polandia sudah ada ISMA ini, artinya pemerintah kita mengakui kualitas itu. Benar. Gitu kan ya. Itu Warsaw University ya. Iya. Right. Nah, itu yang tadi biayanya sekitar yang kita sebutkan tadi lah, more or less begitu ya. Kalau untuk Mas Edi dari NIEC pernah mengirim mahasiswa fresh ke sana? Fresh graduate. Iya. Yang benar-benar baru masuk. Kalau ke Warsaw belum, lebih ke ini scholarship kalau Warsaw. Tapi kalau yang SMA rata-rata ke Vistula University, terus UiTM sama WSB University Poland. Oh right. Kalau ke Warsaw lebih banyak yang scholarship. Beasiswa. Ya. Itu top uni lah itu ya. Ya, top uni. Top university yang artinya jadi seperti yang dibilang tadi ya, orang yang mendaftar itu juga mendaftar beasiswa dan di ranking segala macam ya. Gitu. Itu kalau biayanya mirip lah itu ya. Sama, hampir sama. Oke. Wah, ini menarik sekali Mas nih. Sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih.
Ya. Advice untuk ini Mas, untuk untuk dua pihak. Untuk mahasiswa atau siswa SMA mungkin. Atau siswa SMA atau S1 sekarang yang mau S2 nanti ke bagian negara-negara itu advice-nya jadi dengan apa? Untuk SMA ya. SMA dulu. Untuk adik-adik SMA, pesan saya sih ya bahwa kita sebagai pelajar Indonesia itu jangan sampai kita merasa bahwa kita itu tidak mampu untuk bersaing gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana di luar sana mereka juga sama-sama pengen belajar ya. Mereka juga sama-sama berasal dari lulusan SMA yang bisa jadi mungkin kita jauh lebih menguasai beberapa hal. Yes. Katakanlah misalnya mata pelajaran kita yang jauh lebih banyak dan lain sebagainya. Dan kita juga kualitas pendidikannya tidak kalah. Betul. Jadi kita jangan sampai ketika kita kuliah itu kita seakan-akan kayak minder gitu untuk bisa bersaing di kelas gitu, untuk bisa berkompetisi gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita kuliah di sana kita harus menjunjung tinggi juga nilai-nilai keindonesiaan kita gitu. Karena kita berada di negara lain, mungkin banyak hal yang berbeda dari culture, kebiasaan. Jangan sampai kita terikut gaya-gaya orang sana yang mungkin memudarkan kita sebagai nilai-nilai kita ya sebagai orang Indonesia, prinsip kita gitu yang mungkin ramah, santun, kemudian berpakaian juga rapi, baik. Di luar sana mungkin banyak yang berpakaian yang terbuka atau misalnya kan macam. Bener, akhirnya itu yang kemudian menjadi perhatian. Jangan sampai terbawa arus sih lebih ke situ. Sangat menarik itu Mas. Jadi be optimistic itu satu ya. Kedua kalau udah sampai sana jaga nilai. Jaga nilai ya, be confident juga. Terus untuk orang tua gimana Mas? Untuk orang tua saya yakin banyak orang tua yang bahkan nggak kepikiran. Misalnya sebelumnya itu gimana tuh? Untuk bapak ibu mungkin ya atau orang tua wali juga yang mungkin akan memberangkatkan putra-putrinya ke luar negeri. Mungkin di awal sempat ragu gitu ya untuk melepas gitu buah hatinya. Orang tersayangnya untuk jauh gitu, tapi kita juga harus percaya bahwa mereka dalam proses untuk berkembang ya. Mereka akan didewasakan oleh lingkungan, mereka akan didewasakan oleh waktu juga. Selama mereka di sana tetap dipantau ya, kita juga harus tetap pantau. Itu nanti mereka juga akan tetap berada di koridornya gitu. Jadi tidak usah khawatir misalnya anak saya jauh nih, gimana lingkungannya dan lain sebagainya. Selama kita tetap pantau, komunikasi lancar gitu, itu saya kira mereka akan sukses sesuai dengan harapan kita kayak gitu. Amin. Dan artinya ini menarik sekali nih. Jarak jauh segala macam itu di zaman sekarang mungkin harus beda cara menyikapinya. Iya benar. Kadang ada yang bilang, aduh punya anak tapi jauh gitu ya. Sekarang kita harus lebih. Ini nasihat buat saya nih sebenarnya. Saya udah ngebayangin nanti kalau nganter Lita gitu kemana gitu. Jangan saya nangis juga tuh. Apalagi mungkin putri satu-satunya ya Pak ya. Gitu ya. Tapi anyway, saya kira saya bisa merasakan semangat orang tua pasti ingin yang terbaik. Tapi kalau masalah sedih nggak sedih itu saya kira wajar juga ya. Benar. Tapi kita harus bisalah mengendalikan diri kita. Wow, ini sangat menarik Mas. Gini, mungkin yang terakhir nih kalau saya izin perkenankan Mas untuk cerita kalau misalnya ada orang pengen mendapat bantuannya NIC. Jadi ini saya harus klarifikasi dulu kepada penonton. Ini bukan iklan, saya tidak dibayar sama sekali dan ini memang saya yang pengen, bukannya jenengan yang minta ke saya gitu. Tapi saya kira ini penting juga nih. Kalau di Jogja, teman-teman di Jogja misalnya atau dimanapun, bagaimana caranya mendapatkan dukungan dari NIC? Caranya simpel sekali ya, bisa langsung menghubungi kami juga di NIC. Boleh di Jadi tulisannya itu NIEC. Betul ya? NIEC Indonesia itu bisa di search di sosial media, Instagram ada, YouTube channel ada, bahkan TikTok juga ada. Woi, mantap ini. Website juga ada. Siap. Jadi kita misalnya ada orang tua atau adik-adik mungkin yang selama ini masih bingung, bisa kepoin dulu sosial medianya. Nanti juga bisa menghubungi kami. Atau datang langsung ke kantor juga bisa. Kalau di Jogja di mana Mas? Di Jalan Bintaran Kulon nomor 34.
daerah Mergang Dan sana. di masa-masa sekarang ini tetap ada yang ngantor ya? Ya, open ya? tetap open consultation dengan protokol kesehatan. Oke, siap. Wow, terima kasih Mas Edi. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan ngomong-ngomong nih, saya silakan. Mungkin pesan saya saja untuk mungkin adik-adik atau bapak ibu yang ada di rumah mungkin ya, kalau misalnya menyaksikan video ini, pesan dari saya bahwa pendidikan itu investasi untuk masa depan ya. Kita mungkin membekali putra-putri kita dengan pendidikan. Kalau tidak dengan pendidikan, kita bekali apalagi untuk masa depan mereka. Betul. Jadi upayakan dari sekarang kita bisa fokus ke situ. Dan bagi adik-adik yang pengen kuliah ke luar negeri, mulai dari sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa kita wujudkan selama ada kemauan. Di situ ada jalan gitu. Jadi jangan sampai kita mengubur mimpi kita hanya untuk misalnya kita mendengar berita sana sini yang menjatuhkan kita. Jadi kita harus benar-benar percaya diri bahwa apapun itu, setinggi-tingginya impian itu pasti bisa kita wujudkan. Wow. Mungkin itu sih pesannya. Mungkin ini saya sarikan dengan bahasa saya tuh biasanya itu, pendidikan itu memang pahit akarnya, tapi buahnya manis. Luar biasa. Terima kasih sekali Mas Edi, thank you banget. Bye bye, thank you. Terima kasih.